Selamat petang buat kita semua juga. Gimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kita baik-baik saja, saudara. Oke, saya akan share screen sebentar. Ya, apakah screen saya terlihat? Ya, terlihat. Oke. Ya, sekali lagi saya mengucapkan selamat petang buat kita semua, saudara-saudara. Ya, kita sudah memasuki pelajaran yang ke-6, The Historical Passover. Ya, jadi masih berbicara tentang Paskah. Oke, dan sebelum kita mulai seperti biasa, kita akan tunduk kepala sekali lagi dan kita berdoa. Maha besar Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan dan kehidupan kami. Tuhan yang baik, terima kasih di sore hari ini kami boleh datang kembali ke hadirat-Mu, seraya memohon hikmat dan juga Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami dapat mengerti setiap pelajaran yang akan kami pelajari. Berkati kami Tuhan, kami sebagai orang berdosa tidak dapat mengerjakan firman-Mu, tetapi kalau Roh Kudus datang maka Ia akan menuntun kami kepada seluruh kebenaran. Berkati kami semua ya Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami firman-Mu yang begitu luar biasa Tuhan, dan kami berdoa juga Tuhan secara khusus untuk hamba-Mu, biarlah Kau sembunyikan hamba-Mu di balik salib Kristus, dan biarlah hanya Kristus dan kebersamaan yang terlihat, dan kami mendapatkan berkat yang berasal dari surga. Terima kasih banyak Bapak, kami serahkan pertemuan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, berkati segala sesuatu yang kami gunakan, baik itu listrik, laptop, internet, ataupun yang lainnya Tuhan, biarlah Kau memberkati agar ini dapat berjalan lancar. Berkati juga sahabat-sahabat kami yang mungkin memiliki kendala untuk dapat hadir dalam Zoom meeting ini, kiranya Kau memberkati agar mereka pun dapat merasakan berkat yang sama Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, karena kami berada di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, selamat petang buat kita semua saudara ya. Judul pembahasan kita pada petang hari ini adalah The Historical Passover. Oke, ya, kita mau melanjutkan mempelajari Paskah historis saudara, dari apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Ya, dan begitu kita sudah mendapatkan semua detail tentang Paskah historis, ya, kita akan menyimak penggenapannya di zaman Yesus supaya kita bisa lihat dengan sangat baik, saudara. Nah, sampai di sini kita sudah melihat dalam pelajaran Paskah historis sebelumnya beberapa detail yang menarik. Oke, kita sudah menyimak bahwa Musahlah yang memimpin Israel keluar dari perbudakan, benar nggak? Kemarin kita sudah pelajari dalam pelajaran kita sebelumnya. Dan perayaan yang mengawali proses pembebasan tersebut ialah perayaan apa? Perayaan Paskah. Kita lihat kemarin. Dan kita juga sudah menyimak bahwa Israel terbelenggu oleh perbudakan yang pahit, benar? Ya, tetapi mereka tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri, tetapi mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan mengingat perjanjiannya berdasarkan apa yang kita pelajari, dan Dia memutuskan untuk membebaskan mereka. Ya, bukan karena mereka baik, saudara, tapi karena perjanjiannya. Ya, kita sudah menyimak bahwa ada waktu nubuatan, suatu waktu nubuatan khusus yang menunjukkan kepada saat ketika Israel ya dibebaskan dari perbudakan mereka di Mesir. Kita lihat ketika Abraham bermimpi, ya, pelajaran sekolah sahabat kita hari ini ya, salah satunya mengatakan bahwa 400 tahun bangsa itu akan menjadi budak di suatu negeri, ya kan. Terus kemudian Alkitab katakan tepat pada hari itu keluarlah pasukan Tuhan. Artinya apa, saudara? Ada nubuatan bagaimana orang Israel akan keluar, benar? Oke, dan kita mengakhiri pelajaran kita sebelumnya dengan periode sebelum Paskah ketika domba akan dikurbankan itu dipilih. Kemarin kita pelajari itu, kita akhiri kemarin. Nah, mari kita pergi ke dalam Keluaran pasal 12 ayat 3. Di mana kita menemukan satu hari di mana domba itu harus dipisahkan sebelum dia dikurbankan. Alkitab katakan kepada kita dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ketiga, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, ya, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Jadi saudara, walaupun domba itu akan dikorbankan pada tanggal berapa? Tanggal 14 bulan Nisan, ya. Saya harap setelah kita mempelajari Messiah kalender ini saudara, tanggal-tanggal ini sudah ada di dalam kepala kita, oke? Ya, harapan saya supaya kita tahu, oh ya, Paskah tanggal sekian, roti tidak beragi, terus kemudian buah sulung, terus kemudian Pentakosta dan seterusnya. Nah, jadi walaupun anak domba ini dikorbankan pada tanggal 14 bulan Nisan, saudara, domba itu sudah dipilih beberapa hari sebelumnya. Apakah jelas? Dan dipisahkan sebagai korban. Ya, walaupun dikorbankannya baru tanggal 14, tapi sebelumnya sudah dipilih dan dipisahkan, saudara. Detail lain yang menarik tentang Paskah ialah
usia yang harus dimiliki domba ini. Perhatikan Keluaran 12 ayat 5. Oke, jadi dia dipisahkan dan kemudian ada usia tertentu dikatakan. Anak dombamu itu, ya, Keluaran 12 ayat 5, anak dombamu itu harus jantan. Jadi bukan betina ya. Harus jantan, tidak bercela, berumur berapa? Berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing, ya. Dan saya mau melakukan sedikit riset, saudara, ya. Dan saya menemukan bahwa seekor domba jantan mencapai kedewasaannya antara usia 6 hingga 12 bulan. Oke. Jadi ini menarik, saudara. Jadi kalau kita lihat bahwa domba ini mencapai kedewasaannya, domba benar ya, mencapai kedewasaannya sekitar umur 6 sampai 12 bulan. Saudara tahu, Yesus tidak mati ketika dia anak-anak. Apakah saudara paham? Dia tidak mati ketika dia seorang yang sudah tua. Apakah jelas? Dia mati ketika pada dasarnya dia mencapai kedewasaan. Oke, makanya dikatakan bahwa umur domba ini berapa? Setahun, saudara. Oke, makanya nanti kita lihat ya, kita akan kembali lagi nanti ke sini. Nah, sebelumnya detail lain yang menarik tentang hal ini adalah ini sudah kita pelajari sebelumnya ya, saudara. Domba itu tidak boleh punya apa? Cacat, benar? Ya, domba itu tidak boleh punya celah atau cacat. Jadi, dengan kata lain, domba itu dipilih 4 hari sebelumnya. Ya, domba itu dipilih 4 hari sebelumnya, saudara. Itu bukan domba yang sudah tua atau domba yang terlalu muda. Oke, ini detail yang kita dapat, saudara, dari apa yang kita pelajari. Dia dipilih 4 hari sebelumnya. Terus kemudian dia bukan domba yang sudah tua, dia juga bukan domba yang terlalu muda. Dan dia harus tanpa cacat. Ya, karakteristik lain dari domba itu ialah tidak ada tulang yang boleh diapakan? Yang boleh dipatahkan. Jadi tulangnya nggak boleh dipatahkan, saudara. Ya, karena domba itu harus tanpa apa? Tanpa cacat, ya. Dan tulang yang patah berarti apa? Berarti cacat. Apakah jelas, saudara? Maka dombanya nggak boleh cacat. Oke. Perhatikan baik-baik apa yang dikatakan Keluaran 12 ayat 46. Dikatakan demikian. Ya, Keluaran 12:46. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu apakan? Kamu patahkan, ya. Jadi tidak ada tulang domba Paskah itu yang diapakan? Dipatahkan. Lebih jauh, saudara. Korban domba itu merupakan korban pengganti. Dengan kata lain, domba itu mati agar anak sulung nggak mati. Apakah jelas? Ya, ingat tulah terakhir yaitu kematian apa? Anak sulung, benar nggak? Tapi agar anak sulung orang Israel nggak mati, harus dibuat apa? Paskah. Artinya, domba Paskah yang dikorbankan adalah sebuah korban pengganti agar anak sulung nggak mati, benar nggak? Dan dengan kata lain, konsep pergantian ini atau pengganti ini ada dalam domba atau ada dalam korban domba Paskah, benar? Ini yang kita lihat, saudara, detail-detail yang kita lihat di dalam Paskah. Nah, coba kita buka di ayat yang ke-12 sampai ayat 13 dikatakan. Sebab pada malam ini, ya, Keluaran 12 ayat 12-13, sebab pada malam ini aku akan menjelajahi tanah Mesir, kata Tuhan. Dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan, kata Tuhan. Dan kemudian, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Jadi, apakah korban domba itu suatu korban pengganti, saudara? Menggantikan anak sulung yang mati? Ya, tepat sekali. Dan detail lain yang akan kita pelajari, saudara. Detail lain ialah saat terjadinya Paskah. Kita buka Keluaran 12 ayat yang ke-6. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya
pada waktu kapan? Pada waktu senja, ya, atau di antara dua petang. Oke, itu bahasa yang sudah kita pelajari kemarin. Ya, jadi apakah kita punya waktu tertentu kapan domba ini harus dikorbankan? Apakah Alkitab katakan kepada kita kapan domba Paskah ini harus dikorbankan? Iya. Dan kita melihat bahwa penggenapannya juga demikian, benar nggak? Dari pelajaran kita yang lalu, ya, sahabat lalu. Nah, poin berikutnya, saudara, yang tidak kalah penting ialah tidak cukup hanya menyembelih domba. Oke, tidak cukup hanya apa, saudara? Tidak cukup hanya menyembelih domba itu. Oke, saya meyakini, saudara, bahwa menyembelih domba itu secara pribadi, menyembelih domba itu melambangkan pembenaran. Ya, menyembelih domba itu melambangkan pembenaran, saudara. Tetapi dengarkan baik-baik, ya. Tetapi diperlukan lebih daripada hanya menyembelih domba itu. Apakah saudara jelas? Ya, jadi menyembelih domba ini melambangkan pembenaran, tetapi dibutuhkan lebih daripada hanya menyembelih domba itu. Jadi saudara, dengarkan. Pertama ada penyembelihan domba, benar? Tetapi sesuatu harus dilakukan dengan darahnya. Apakah jelas? Jadi bukan hanya disembelih, oh sudah selesai. Benar nggak? Jadi bukan hanya disembelih dan kemudian sudah selesai. Perayaan Paskah tidak. Sesuatu harus dilakukan terhadap darahnya. Apa yang harus dilakukan dengan darahnya, saudara? Darahnya harus diapakan dalam Paskah, di dalam Keluaran pasal 12. Darahnya harus diaplikasikan pada apa? Pada tiang setiap pintu rumah, benar nggak? Apakah saudara paham maksud saya? Jadi tidak cukup domba itu mati. Darah itu harus diapakan? Diaplikasikan, saudara. Apakah jelas? Oke, ini poin yang sangat penting yang perlu kita melihat tentang Paskah, saudara. Perhatikan Keluaran pasal 12 ayat 7. Dikatakan kepada kita, ya, kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit, ya, dari darah yang disembelih ini, ya, dari darah domba yang disembelih, dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Jadi saudara, kita melihat bahwa mereka itu darah harus, ya, mereka itu orang-orang Israel harus mengaplikasikan darahnya di atas apa? Tiang rumahnya, benar nggak? Perhatikan baik-baik apa yang Ellen White katakan dalam Patriarch and Prophet, halaman 277. Ya, dikatakan demikian. Tidak cukup domba Paskah itu disembelih. Darahnya harus dipercikkan di tiang-tiang pintu. Jadi jelas saudara ya, nggak cukup hanya disembelih tapi darahnya harus harus dipercikkan. Nah sekarang Ellen White memberikan aplikasinya yang nanti akan kita bahas saudara. Ya, namun saya hanya mau saudara melihat paralel ceritanya sekarang saudara. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke, jadi tenang. Ya, kita baru memulai pelajaran kita pada petang hari ini, saudara. Jangan terburu-buru masuk. Nah, sekarang kita mau lihat paralel ceritanya, saudara. Dikatakan kepada kita dan Patriarch dan Prophet, sehingga jasa darah Kristus harus diaplikasikan kemana? Ke jiwa. Apakah saudara jelas di sini? Ya, dengarkan baik-baik saudara. Domba Paskah ini nggak cukup disembelih. Karena kenapa? There is a problem dalam kemanusiaan. Karena ini kan type, benar nggak? Ini type. Kenapa harus di dalam tiang, saudara? Tiang pintu. Kenapa harus di dalam tiang pintu, saudara? Di mana saudara melihat tentang pintu di dalam Alkitab? Di hati. Ya, pintu hati. Benar? Artinya apa, saudara? Saudara bisa lihat Yesus ada di pintu? Hati. Jadi nggak cukup Yesus mati. Itu bahasa mudanya. Tapi Ellen White katakan bahwa kenapa harus di tiang pintu jalan masuk ke dalamnya, saudara?
Yang perlu dilakukan sehingga jasa darah Kristus harus diaplikasikan ke jiwa. Kita harus meyakini bukan saja bahwa dia mati bagi dunia katanya, melainkan dia mati bagi kita secara individu. Kita harus mendapatkan bagi diri kita sendiri manfaat dari kurban penebusannya. Sangat menarik, saudara. Sekolah sahabat kita pagi ini sangat-sangat menarik juga membahas tentang righteousness by faith, ya. Tapi yang kita mau dalam pelajaran ini, saudara, tidaklah cukup bagi domba-domba untuk disembelih, tapi darahnya harus diaplikasikan ya ke setiap rumah. Dan poin berikutnya yang perlu kita lihat dalam Paskah ini, saudara, adalah darah itu diaplikasikan dengan apa? Perhatikan setiap detail yang saya tanya, saudara, ya. Supaya kita bisa melihat sebenarnya ini ngomongin apa sih Paskah? Pertanyaan saya, ya darah itu harus diaplikasikan atau di apa? Bukan dikuas ya. Dibuat seperti itu di tiang pintu, benar? Pertanyaannya, pakai alat apa mereka mengaplikasikan itu di tiang pintu? Kita buka Mazmur 51. Mazmur 51 ayat 7, saudara. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Darah itu, saudara, oke, haruslah diaplikasikan dengan hisop. Oke, hisop melambangkan kemurnian, membuat jadi murni. Nanti kita akan lihat, saudara. Perhatikan dulu. Patriarch and Prophet dikatakan hisop yang dipakai untuk memercikan darah adalah simbol pemurnian. Dipakai demikian dalam memurnikan seorang penderita kusta dan mereka yang menjadi najis karena telah kontak dengan makhluk mati. Dalam doa si pemazmur berkata, ya, bersihkanlah aku dari dosaku dengan hisop, maka aku akan menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku akan menjadi lebih putih daripada salju. Jadi menarik, saudara, bahwa darah itu ya membersihkan dan diaplikasikan dengan hisop yang melambangkan pemurnian dan pembersihan. Apakah saudara nangkap sekarang? Historical Passover. Nggak cukup Yesus mati, saudara. Nggak cukup Yesus mati buat kita. Darahnya harus diaplikasikan ke dalam jiwa, memurnikan dan membersihkan jiwa. Ini yang terjadi, saudara. Lalu, oke, kita lebih lanjut lagi cerita Passover ini, saudara. Ya, karena kita harus ngebahas sampai 3 nih, Paskah. Ya, 3 series kemarin, hari ini, dan sahabat depan, saudara. Lalu kita juga akan melihat bahwa masih belum cukup mengorbankan domba atau mengaplikasikan darahnya. Apakah saudara paham? Oke, ya, saya harap saudara paham ya, nangkap semua ceritanya nih. Nggak cukup dombanya mati, benar? Darahnya harus diaplikasikan dalam cerita Paskah. Tapi nggak cukup 2 hal ini dilakukan. Apakah jelas? Hal berikut yang harus dibuat adalah dagingnya harus dimakan. Perhatikan Keluaran 12 ayat 9-10. Semuanya ini punya makna simbolis, saudara. Semua detailnya ini, yaitu detail sejarah yang kita bahas. Ya, kita akan membahas aplikasinya sebentar nanti, saudara. Perhatikan Keluaran 12 ayat 9-10. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Jangan kamu tinggalkan apa-apa ya dari daging itu sampai pagi. Apa yang ditinggalkan sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Jadi, saudara, ya jangan makannya mentah. Daging itu nggak boleh dimakan mentah. Ya, daging domba Paskah, tapi harus atau direbus dalam air, tapi dipanggang dalam api. Nanti kita akan lihat, saudara. Jadi, daging domba itu harus apa? Dimakan, benar nggak? Harus dimakan. Jadi, saudara, kita urutkan lagi ceritanya. Domba itu harus diapakan? Disembelih. Darahnya harus diapakan? Diaplikasikan. Ya.
Dan dagingnya harus diapakan? Dimakan. Kita udah dapat 3 detail ini, saudara ya, dalam cerita Paskah. Ya, makanya kita akan terheran-heran dengan Tuhan yang kita miliki, saudara. Begitu detail, penuh dengan simbolis, tapi harmonis dengan semua yang kita pelajari. Ya, sangat-sangat luar biasa. Nah, detail lain yang menarik yang akan kita pelajari, saudara. Tidak boleh ada ragi di dalam rumah-rumah orang Israel selama perayaan Paskah dan roti tidak beragi. Oke. Perhatikan, Keluaran 12 ayat 8. Dagingnya harus kamu dimakan ya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Jadi semua ragi, ya, kita akan melihat di ayat 15 dan 16, saudara, harus disingkirkan dari rumah selama periode 7 hari. Kita sudah bahas kemarin ya. Roti tidak beragi ada 7 hari. Benar? Kalau saudara ingat, tanggal 15 sampai tanggal 21 bulan Nisan. Ya. Jadi selama 7 hari periode roti tidak beragi, mereka nggak boleh apa? Nggak boleh makan ragi, disingkirkan. Tidak boleh ada ragi di rumah dan rotinya haruslah tidak beragi. Perhatikan kembali, saudara, ya, Patriarch and Prophet katakan demikian kepada kita. Halaman 278. Domba itu harus dimakan dengan sayur pahit untuk memperingati pahitnya perbudakan di Mesir. Jadi ketika kita makan Kristus, itu harus dengan rasa penyesalan karena dosa-dosa kita. Jadi saudara, roti tidak beragi, tidak ada lagi di rumah, karena itu lambangin apa? Dosa, ragi ini lambangin dosa. Dan orang Israel harus makan roti tidak beragi dengan apa? Tambahannya. Dengan sayur pahit, benar nggak? Dan sayur pahit ini lambangin apa? Pahitnya perbudakan mereka di Mesir. Sekarang saudara ayat 15. Mengacu kepada dilarangnya ragi dalam rumah. Dikatakan, kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang Israel. Sekali lagi saudara, Christ Object Lessons. Halaman 95 dan 96 kita dapati kata-kata ini. Ya. Dari antara orang Yahudi, ragi terkadang dipakai sebagai simbol dosa. Pada saat Paskah orang-orang disuruh menyingkirkan semua ragi dari rumah-rumah mereka, sebagaimana mereka harus menyingkirkan dosa dari hati mereka. Apakah saudara dapat paham nih? Setiap simbolis Paskah, ya. Kristus memperingatkan para muridnya, waspadalah kamu terhadap siapa? Raginya orang Farisi, yaitu kemunafikan dalam Lukas 12 ayat 1. Selain itu Rasul Paulus berbicara tentang ragi kebencian dan kejahatan. Jadi saudara, dengan kata lain, tidak ada ragi di dalam rumah. Bahkan tidak ada lagi roti, ya, dalam roti mereka saudara, itu ragi. Oke, kita sudah lihat setiap aplikasi, nanti kita akan lihat lebih lanjut saudara. Nah, poin lain yang perlu kita lihat. Kita lihat tadi, kita ulangi. Poin pertama, domba itu nggak cukup disembelih, benar? Tapi darahnya harus diaplikasikan di tiang pintu. Tapi nggak cukup, ya, darahnya diaplikasikan, dagingnya harus dimakan, benar nggak? Ya, daging harus dimakan. Nggak cukup dagingnya dimakan, tapi dagingnya harus dimakan bersama dengan apa? Bersama dengan sayur pahit dan roti tidak beragi. Dan roti tidak beragi ini melambangkan apa? Melambangkan disingkirkannya, karena nggak boleh ada di rumah, disingkirkannya dosa saudara. Ya, nah poin lain kita mau lihat lebih urut cerita ini, ya, historical Passover ini saudara. Poin lain yang penting ialah domba ini harus dibakar utuh. Dengan kata lain adalah kurban yang lengkap dan sempurna. Kita kembali lagi ke dalam Keluaran 12 saudara. Janganlah kamu memakan mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api lengkap, kata dia. Dengan kepalanya, betisnya, isi perutnya. Ya, janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang ditinggalkan sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dengan kata lain, korban ini dipersembahkan utuh dan lengkap. Seluruh hewan itu dibakar dalam api, saudara. Apakah jelas? Ya,
Semuanya dibakar dalam api, saudara. Nah, poin terakhir ya, yang saya mau kita simak ialah para orang tua Israel harus mengajarkan anak-anak mereka turun-temurun tentang makna Paskah. Perhatikan, Keluaran 12 ayat 26 sampai 27. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah arti ibadahmu ini, yaitu perayaan Paskah? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tapi melenyapkan rumah-rumah kita, lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Maka bangsa Israel haruslah mengajarkan anak-anak mereka turun-temurun tentang makna dan pentingnya Paskah. Dan itu merujuk ke belakang, ya. Itu menunjukkan kepada keselamatan atau diselamatkannya bangsa Israel dari apa? Dari Mesir. Dan Keluaran 12 ayat 14, saudara, kita diberitahu bahwa ini akan menjadi peraturan yang kekal, perjanjian yang kekal, saudara. Dan bahwa tentu saja ini dipakai oleh mereka yang meyakini bahwa kita harus tetap merayakan Paskah. Merayakan perayaan-perayaan. Karena dikatakan perjanjian yang kekal. Nanti kita akan bahas, saudara, di 2 atau 3 episode sebelum kita berakhir, ya, sesi daripada Paskah lagi, Messiah kalender, saudara, ya, kita akan bahas apakah feast ini masih harus dipelihara atau tidak. Oke, nanti kita akan bahas karena mereka katakan bahwa ini adalah perjanjian yang kekal. Mereka katakan, oh ini kekal, artinya ya kekal. Paskah harus dipelihara selamanya, bahkan oleh orang Kristen hari ini. Saudara tahu, terkadang kita selektif dalam cara kita memakai kata-kata, saudara. Ya, kalau kita memakai kata api kekal, kita katakan itu tidak sungguh-sungguh kekal, dalam pengertian tidak ada akhirnya. Ya, tapi itu ada akhirnya. Kita tahu api kekal ini bukan tidak ada akhirnya. Ya, kalau orang Advent katakan demikian, saudara. Tetapi bila kita mengenai Paskah, karena ini juga yang katakan kepada kita SDA yang mengajarkan untuk kita tetap merayakan perayaan orang-orang Yahudi. Nanti kita akan bahas, saudara, tenang saja. Ya, ini masih panjang perjalanan kita, belum sepertiga perjalanan. Ya, tapi kita seringkali ketika kita mengenal Paskah, ya Paskah itu kekal, artinya nggak akan pernah berakhir. Yang satu diaplikasikan demikian, yang satu diaplikasikan demikian, nggak cocok, benar nggak? Artinya kita memilih, saudara. Jadi terkadang kita sangat kontradiktif dalam cara kita memakai kata-kata kita, saudara. Dan kita akan bahas nanti lebih lanjut argumentasi yang dipakai oleh mereka, saudara, untuk mempertahankan perayaan-perayaan menjelang akhir daripada Messiah kalender ini. Jadi pastikan, saudara akan lihat, ya, kalau nanti suatu hari nanti saudara bertemu dengan orang-orang seperti ini, bagaimana cara jawabnya? Pastikan saudara hadir selama perayaan, selama pelajaran kita, ya, Messiah kalender. Oke. Nah, pertanyaan, apakah Tuhan punya alasan untuk segala sesuatu yang ditentukan bagi Paskah? Yang dilakukan? Ya. Apakah Tuhan tahu bahwa Yesus akan memenuhi setiap detail yang kita temukan dalam perayaan Paskah yang barusan kita pelajari? Ya. Itulah alasan mengapa Tuhan memberikan Paskah, saudara. Tidakkah menyedihkan bangsa Yahudi hari ini tidak memahami seluruh tujuan Paskah? Ya, mereka sama sekali benar-benar nggak paham, saudara. Saudara tahu, andai kata mereka pergi ke kitab-kitab Injil dan mereka membaca Injil itu, kalau mereka mau baca, ya, Injil itu, saudara, semua detail yang kecil-kecil yang kita pelajari sekarang ini, saudara, mereka akan katakan, wow, ini luar biasa. Mesias, ya, Yesus adalah Mesias kami. Mereka akan bisa memahami, saudara, kalau mereka mau mempelajari Injil dengan benar. Tapi Rasul Paulus berkata bahwa mereka tertutup apa? Tabir, benar nggak? Tertutup tabir, saudara, sebuah tabir yang menutupi hati mereka, yang tidak mengizinkan mereka melihat akhir dari apa yang telah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Ini yang terjadi, saudara. Maka ada selubung, kata Paulus, yang menutupi mata mereka. Nah, sekarang, saudara, kita lanjut pelajaran kita. Mari kita bicara tentang penggenapan detail-detail Paskah. Ya,
Kita akan mulai di mana kita mulai dengan Paskah historis. Kita akan mulai di sini, Saudara. Nah, ketika kita baca Wahyu pasal 12, kita melihat persamaan yang mencolok dengan kisah kelahiran Musa. Kemarin kita sempat singgung, Saudara. Apakah ada 5 elemen dalam kisah kelahiran Kristus? Saudara masih ingat? Ya, ada, Saudara. Tentu saja. Oke. Kalau kita lihat, Saudara, apakah ada seorang perempuan dalam kisah kelahiran Kristus? Iya, ya. Nah, Saudara bisa baca Wahyu 12, ada perempuan juga, benar? Apakah perempuan itu sedang kesakitan? Apakah dia berteriak kesakitan dalam Wahyu 12? Iya. Apakah perempuan itu punya satu benih di rahimnya? Iya, Saudara. Apakah ada seekor naga yang berdiri di sisi perempuan itu? Iya. Ya. Apakah naga yang mau membunuh anak itu punya benih? Iya, Saudara. Melalui siapa dia berusaha membunuh anak itu? Herodes, benar nggak? Nah, dan tentu saja, Saudara, sudah jelas ada permusuhan di antara naga itu yang mau menggunakan naga kecil dalam quote and quote, Saudara, yaitu benihnya, katakanlah demikian, ya, supaya kita lebih jelas, untuk berusaha membunuh sang Mesias. Benar nggak? Nah, apakah ini mirip dengan kisah Musa? Ya, Wahyu 12 berbicara tentang kelahiran seorang Musa baru, di mana Musa merupakan simbol dari penggenapan itu, Saudara. Ya, apakah Saudara paham maksud saya di sini? Jadi ini yang terjadi. Nah, dengan kata lain, penggenapan sejati Paskah itu ada di dalam Yesus, karena type-nya adalah Musa, benar nggak? Anti-type-nya adalah Yesus. Dan begitu Yesus menggenapi Paskah ini, Saudara, apakah kita masih perlu merayakan Paskah lagi? Kalau Yesus sudah menggenapinya? Tidak, Saudara. Apakah Paskah membantu kita memahami banyak detail penggenapan dalam Kristus? Ya, dia bantu kita. Itu bukan seperti kita mau membuang Paskah gitu aja, Saudara. Jelas nggak? Oh, udah nggak perlu Paskah, ya udahlah, gitu. Nggak begitu. Ya, itu bukan seperti kita mau buang Paskah demikian begitu aja. Kita mengatakan Paskah sudah tidak berguna lagi, kita nggak katakan demikian. Ya udah kita buang aja, benar nggak? Ya, detail-detail Paskah saya mau katakan masih membantu kita memahami semua detail penggenapan dalam Kristus. Apakah jelas, Saudara? Tetapi, dengarkan, tidak usah kembali menggenapi tipe-tipe itu lagi, karena semua tipe itu sudah digenapkan dalam siapa? Yesus. Sehingga kita nggak perlu ngelakuin lagi. Tapi kita perlu itu untuk kita tahu detailnya. Apakah jelas? Bukan artinya, oh oke, udah digenapi, ya udahlah. Nggak peduli. Bukan begitu, Saudara. Tapi itu mengajarkan kita tentang sebuah detail yang dijelaskan oleh Tuhan. Ya kan? Tapi tidak dirayakan kembali. Nah sekarang kita tarik paralel ceritanya, Saudara. Kita baru saja melihat seorang Musa baru, benar? Yang saat kelahirannya mengalami pengalaman yang sama seperti Musa yang pertama. Nah sekarang, mari kita simak di kitab suci, Saudara, paralel dengan Musa dan Paskah secara lebih spesifik. Pertanyaan saya, apakah Yesus salah seorang dari kita? Kemarin kita bahas nih pertanyaan ini. Apakah Yesus salah seorang dari kita? Apakah Yesus saudara kita? Iya. Namun begitu di Alkitab, ya, di Alkitab Yesus disebut apa? Yang kudus, benar nggak? Lukas 1 ayat 37. Ya. Yang kudus, Saudara. Yesus tidak pernah harus dibebaskan dari belenggu dosa. Benar? Karena dia tidak lahir sebagai budak. Apakah jelas, Saudara? Ini yang kita bahas kemarin. Musa lahir tidak sebagai budak, benar nggak? Yesus lahir nggak perlu dibebaskan, Musa juga nggak perlu dibebaskan. Jadi sama seperti Musa, Yesus pun nggak perlu dibebaskan karena dia nggak lahir sebagai budak. Dia nggak perlu dibebaskan dari belenggu dosa. Yesus tidak pernah harus bertobat. Apakah jelas? Makanya waktu Yohanes datang, waktu Yesus datang kepada Yohanes yang kaget, benar nggak? Kok kamu yang datang kepada saya? Harusnya saya yang datang kepada kamu, benar nggak? Tapi Yesus menolak untuk membaptiskan Yohanes, Saudara. Ya, tapi Yohanes tetap membaptiskan Yesus. Dia tidak pernah perlu dilahirkan kembali, Saudara. Apakah jelas? Ya, dia nggak perlu seperti Nikodemus, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan pernah melihat kerajaan Allah. Tidak demikian, Saudara. Yesus tidak
pernah memerlukan susah banget ngomong ya. Yesus tidak pernah memerlukan transplantasi hati. Oke. Jadi nggak perlu dicangkokkan hati orang lain, saudara. Benar nggak? Karena ketika dia lahir, hukum Tuhan sudah tertulis di hatinya. Jadi nggak perlu kayak kita, ketika Tuhan katakan, aku akan memberikan hati yang baru kepada kamu. Mazmur mengatakan ini kepada kita, saudara. Mazmur 40, ya, ayat 6-8, Yesus tidak dilahirkan terpisah dari Bapaknya. Namun, dengarkan, di bagian akhir ministrinya atau pelayanannya, di Getsemani, di salib, dia merasakan keterpisahan dari Bapaknya. Kenapa? Karena dia sedang memikul dosa-dosa seluruh dunia dan menderita murka Bapa terhadap dosa. Apakah saudara bisa lihat paralel cerita ini? Apakah Musa satu dari antara saudara-saudaranya? Iya, ya kan? Apakah Musa seorang budak? Tidak. Apakah Musa satu dari antara saudara-saudaranya? Betul. Apakah dia seorang budak? Dia nggak pernah menjadi budak sama sekali, benar nggak? Dia tidak pernah terbelenggu, dia merdeka, walaupun dia adalah salah satu dari saudara-saudaranya orang Israel. Pertanyaan, bagaimana kondisi dunia ketika Yesus datang ke dunia, saudara? Perhatikan Yohanes 8, ayat 34-36, saudara. Dan Ibrani pasal 2, ayat 14-15. Alkitab katakan kepada kita. Dan kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Apakah Israel menjadi budak di Mesir? Iya. Apakah umat manusia terbelenggu dalam perbudakannya? Iya. Ya, setiap orang yang berdosa dia adalah hamba atau budak dosa, saudara. Nah, secara spiritual kepada dosa secara khusus. Dan lebih lanjut dikatakan di ayat 35. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Apakah Musa memerdekakan orang Israel dari perbudakan? Iya. Apakah Yesus memerdekakan umatnya dari perbudakan dosa? Ya, saudara. Kita lihat sebuah paralel ceritanya. Perhatikan lebih lanjut, Ibrani pasal yang kedua, saudara. Karena anak-anak ini, dengarkan, adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka, yaitu Yesus jadi sama dengan kita, dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia itu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian, ya, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi pertanyaan, apakah umat Allah berada di bawah perbudakan, saudara? Ya, perhambaan ketika Yesus datang pertama kali? Iya. Ya, mereka berada di bawah perhambaan naga besar itu. Mereka berada di bawah perhambaan dosa. Nah sekarang saudara, saya mau kita menyimak bahwa menurut Alkitab, ya, kita sesuai dengan kodrat adalah anak-anak yang dimurkai. Dengan kata lain, kita dilahirkan sebagai hamba. Tapi mungkin saudara katakan, tunggu sebentar. Apakah maksud Anda mengatakan bahwa kita dilahirkan berdosa atau dosa? Tidak, saudara. Dengarkan. Ya, kita tidak dilahirkan berdosa. Apakah jelas? Kita nggak dilahirkan berdosa. Makanya kita nggak perlu baptisan bayi. Oke? Kita nggak dilahirkan berdosa, saudara. Karena kita menjadi seorang pendosa waktu kita berbuat dosa. Apakah jelas? Ya. Tetapi kita dilahirkan dengan dampak dosa Adam. Supaya kita bisa lebih jelas, saudara. Ya, supaya kita memahami. Makanya kenapa gereja kita nggak ada baptisan bayi, benar nggak? Karena kita nggak dilahirkan berdosa. Ya, sehingga kita perlu dibaptis supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan kalau kita mati waktu bayi. Tidak. Ya, kita menjadi seorang pendosa waktu kita berbuat dosa. Tetapi yang perlu kita pahami lebih lanjut tentang
nature kita, tetapi kita dilahirkan dengan dampak dosa Adam. Itulah mengapa kita harus dilahirkan kembali. Apakah sudah paham di sini? Oke, kita nggak dilahirkan berdosa, makanya nggak perlu baptisan bayi, saudara. Karena setiap orang yang seorang pendosa, dia akan jadi berdosa kalau dia berbuat dosa. Tapi kita menurunkan sebuah dampak, ya kalau dalam ininya heredity, saudara. Ya, sebuah hukum yang diturunkan turun temurun, ya, dari orang tua ke orang tua dan seterusnya. Ya, itu disebut sebagai hukum hereditas. Nah, dari dampak dosa Adam, itulah mengapa kita perlu dilahirkan kembali. Apakah paham sampai sini, saudara? Jadi, begini. Supaya kita mengerti, saudara. Tuhan katakan, ya, Tuhan katakan kepada kita bahwa Tuhan akan membalaskan kepada keturunan ketiga dan keempat. Benar nggak? Supaya kita bisa lihat jelas cerita ini begini, saudara. Kita masih sekolah sahabat, kita masih Abraham, ya. Nanti Ishak dan seterusnya. Oke? Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik, ya. Abraham dalam kasus pelajaran sekolah sahabat kita. Apakah Abraham, enggak dijelaskan. Abraham, ya, cerita ini tapi ada cerita lain lagi. Abraham dia, tapi nggak apa-apa pakai cerita itu. Abraham dia menipu Firaun dengan mengatakan bahwa apa? Istrinya bukanlah istrinya, benar nggak? Tapi saudaranya, benar? Dan Abraham punya anak namanya Ishak, benar nggak? Dan Ishak menipu orang lain juga dengan mengatakan bahwa istrinya bukan istrinya, benar nggak? Dan kemudian Ishak punya anak, yaitu siapa? Yakub dan Esau. Dan Yakub bukan menipu bapaknya, bukan menipu orang lain, tapi sekarang dia tipu bapaknya dengan mengatakan bahwa dia adalah Esau. Dan Yakub punya anak, saudara. Oke, Yakub ini udah keturunan keempat nih, saudara. Yakub punya anak, di mana anak-anak yang menipu dia bahwa Yusuf sudah mati dimakan binatang. Apakah jelas, saudara? Abraham, Ishak, Yakub, keturunannya, keturunan ketiga dan keempat. Artinya apa, saudara? Itu disebut sebagai hukum hereditas. Satu sifat yang dimiliki oleh orang tua yang bisa diturunkan kepada anak. Ini disebut hereditas. Kenapa saya perlu bahas ini, saudara? Dengarkan pertanyaan saya. Apakah Yesus harus dilahirkan kembali? Enggak. Yesus enggak harus dilahirkan kembali. Perhatikan. Efesus 2 ayat 1-3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosanya. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa-penguasa kerajaan angkasa, yaitu setan, ya, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, tetapi ya, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, katanya. Sama seperti mereka yang lain. Jadi, kita dilahirkan sebagai hamba karena kita mewarisi kodrat yang berdosa dari siapa? Oke, sebentar. Apakah sama bahasanya kodrat? Apakah di situ paham? Apakah kita semua paham kodrat? Nature. Oke, supaya saudara paham maksud saya lagi ngomongin apa ini, ya. Mana lebih paham, nature atau kodrat? Nature. Kalau nature saya. Ya. Oke. Jadi saudara, saya ulangi sekali lagi. Jadi kita dilahirkan sebagai hamba karena kita mewarisi nature, ya, yang berdosa dari siapa? Dari Adam yang berdosa. Apakah jelas? Nature yang dari Adam ini, ya, karena dia berdosa, saudara, diwarisi turun temurun, saudara.
kecuali kita menerima another nature, tidak mungkin kita bisa kalahkan dosa. Paham nggak sampai sini? Jadi saudara, kita ini dilahirkan tidak berdosa. Saya perlu harus tekankan ini. Kita nggak dilahirkan berdosa. Ya, tidak ada di dalam Alkitab sama sekali bahwa kita dilahirkan berdosa, saudara. Walaupun orang sering salah tafsir ketika dia katakan aku dilahirkan dalam kandungan ibuku, ya, dosa dalam kandungan ibuku. Ketika Daud tulis itu dalam Mazmur. Tapi bukanlah maksudnya kita dilahirkan sudah dalam kondisi berdosa, tidak. Ya, berdosa ketika seseorang melanggar hukum, benar nggak? Apakah seorang bayi yang lahir dia melanggar hukum? Apakah dia bisa melanggar hukum, saudara? Tidak, karena dia nggak tahu. Jadi kita nggak pernah dilahirkan berdosa, saudara. Tapi nature ini, nature yang diturunkan dari Adam setelah dia berdosa, ini terus turun. Ya, sehingga yang saya mau katakan dari cerita ini, saudara, adalah kecuali kita mendapatkan nature baru, ya, alamiah baru, saudara, tidak mungkin kita bisa kalahkan kejahatan. Apakah jelas sampai sini? Karena alamiah kita atau nature kita adalah sinless nature. Ya, nature yang udah berdosa, saudara. Dan nggak mungkin bisa kalahkan dosa. Kemudian, saudara, tentu saja ada Mazmur 51 ayat 5 di mana katakan, ya, pemazmur, ya, penyesalannya dikatakan ketika dia bertobat dari dosa perzinaannya, saudara, dan perintah yang mengakibatkan dia mati terbunuh, dia katakan, saudara, kepada kita, ya, demikian. Ini tadi saya katakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Bukan dia berdosa waktu dikandung, saudara. Ya, dia sudah berdosa. Jadi, saudara, yang saya mau katakan demikian. Harapan apa yang dimiliki oleh umat Tuhan untuk bisa menyelamatkan diri mereka sendiri? Nggak ada. Tidak ada sama sekali. Israel tidak bisa selamatkan diri mereka sendiri. Apakah jelas, saudara? Kita lihat lagi historical Passover, supaya kita bisa lihat kenyataan hidup kita itu kayak apa sih sebenarnya. Karena kita tahu, oh iya, cuma cerita begitu, benar nggak? Tentang Paskah ini. Yang saya mau katakan, dengan kenyataan ini, saya mau tarik dulu ini ke aplikasi, baru saya balik lagi ke historical Passover. Kenyataannya, saudara, ya, harapan apa yang bisa dimiliki oleh kita untuk bisa menyelamatkan diri kita sendiri? Israel tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Umat Tuhan tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, benar nggak? Karena kita adalah budak, hamba. Mana bisa seorang hamba menyelamatkan dirinya sendiri, benar? Nggak bisa, saudara. Kecuali, dengarkan, kecuali ada bantuan dari luar. Apakah jelas? Ini yang terjadi, saudara. Nah, pertanyaan. Apakah umat Allah sedang berseru minta agar seorang penyelamat dilahirkan? Iya. Perempuan Wahyu pasal yang ke-12, saudara. Apa yang dilambangkan oleh perempuan itu? Melambangkan gereja, benar nggak? Nah, apa yang dilakukan gereja dengan seorang anak dalam rahim? Dalam Wahyu pasal 12, ya. Gereja sedang berseru, saudara. Wahyu 12 katakan. Ya, dengan kesakitan dia berteriak, katanya. Mengapa gereja berteriak? Paham nggak, saudara? Kenapa Alkitab harus katakan, ya, aku melihat sebuah tanda di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan 12 bintang di atas kepalanya, ya, terus dengan bulan di bawah kakinya, terus kemudian Alkitab katakan kepada kita bahwa dia apa? Dia berteriak kesakitan. Kalau perempuan melambangkan gereja, kenapa gereja berteriak? Gereja berteriak minta apa, saudara? Minta seorang penyelamat. Kita lihat. Wahyu 12. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan.
Apakah Israel berseru, saudara? Apakah gereja perjanjian lama berseru minta diselamatkan? Lalu apa yang terjadi dengan gereja perjanjian lama, saudara? Apakah Tuhan mendengarkan seruan Israel? Dan mengapa Tuhan mendengarkan jeritan Israel? Karena perjanjian, kita belajar kemarin, benar nggak? Apakah Israel sedang menjerit ketika Yesus datang? Iya. Apakah Tuhan turun tangan? Iya. Mengapa, saudara? Karena perjanjian itu. Perhatikan baik-baik Lukas 1, saudara, dengarkan. Ya, ini sebenarnya cerita yang sangat menarik, saudara. Lukas 1 ayat 67 sampai 75, bacaan yang panjang, saudara, tapi mengandung sebuah informasi yang sangat penting. Dengarkan, Lukas 1. Ini doa Zakaria atau nubuatannya Zakaria waktu dia sedang jadi imam, saudara. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus selalu bernubuat, katanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ya. Jadi membawa apa katanya? Kelepasan, ya. Oke. Artinya membawa kelepasan dari apa, saudara? Dari belenggu perbudakan, benar nggak? Dari belenggu perhambaan. Lebih lanjut dikatakan. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabi yang kudus. Kapan perjanjian aslinya dibuat, saudara? Kapan perjanjian aslinya dibuat? Sebelum dunia dijadikan. Benar nggak? Oke. Sekarang ayat 71. Dikatakan lebih lanjut. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Dengarkan baik-baik, saudara. Saya rasa Zakaria tidak mengerti sepenuhnya musuh-musuh mana yang dikatakannya. Ya. Apakah Israel sudah diselamatkan dari musuh-musuh mereka di Mesir? Iya. Dan di sini Zakaria berkata bahwa kita harus diselamatkan dari musuh-musuh kita, benar nggak? Jadi dia lagi bicarain apa sebenarnya? Oke. Dan lebih lanjut, saudara, ayat 72. Untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus. Apakah saudara bisa lihat? Mengapa Yesus dikirim? Karena semua orang baik? Karena kita layak dilepaskan dari perhambaan? Tidak. Ya, dikatakan kepada kita kenapa Yesus dikirim, saudara? Yaitu sumpah, karena Tuhan mengingat perjanjiannya, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita bahwa ia mengaruniakan kita supaya kita terlepas dari tangan musuh dapat beribadah kepadanya tanpa takut, saudara. Ini yang kita pelajari sebagian tadi di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, di mana Tuhan berjanji. Ya, pertanyaannya, apakah Tuhan menyelamatkan Israel dari Mesir supaya dia bisa melayani Tuhan? Iya. Apa yang Musa bilang? Ya, kami mau pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan untuk apa? Beribadah. Artinya, saudara, tidak ada yang bisa melayani berapa majikan? 2 majikan. Mereka harus dilepaskan dari majikan yang pertama, ya, supaya mereka bisa melayani majikan yang kedua. Benar nggak? Ini yang terjadi, saudara. Apakah saudara bisa lihat gambaran jelasnya di sini? The historical Paskah ini. Lebih lanjut dikatakan di ayat 75, saudara. Dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Apakah ada waktu nubuatan spesifik yang mengindikasikan tahun Mesias akan disalibkan? Ada. Daniel 9 ayat 27 di mana dikatakan kepada kita bahwa in the midst of the week, ya, he shall cause the sacrifice and oblations to the case, katanya. Artinya apa? Di pertengahan 7 masa ini. Apakah ini terjadi secara literal? Saudara masih ingat kemarin kita baca pernyataan dari Desire of Ages, di mana pisau itu jatuh dari tangan siapa? Imam. Dan domba itu melarikan diri, benar nggak? Pada hari itu tidak ada korban karena domba yang sejati, domba Paskah yang sejati, yaitu Yesus sudah dikorbankan di hari itu. Apakah Yesus sudah dipisahkan sebelum dia benar-benar mati, saudara? Iya. Dengarkan. Pada hari Selasa sebelum penyaliban Kristus, Yudas pergi dan mengatur dengan imam-imam untuk menjual siapa? Yesus. Kita dapati dalam Lukas pasal yang ke-22, saudara. Dengarkan. Hari raya roti tidak berakhir disebut Paskah sudah dekat.
Imam-imam kepala dan ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus sebab mereka takut kepada orang banyak. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari 12 murid itu. Lalu pergilah Yudas pada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Dengan kata lain, pada saat itu Yesus sudah dipisahkan untuk diapain? Dikorbankan. Tapi sudah katakan, tetapi yang melakukannya Yudas. Iya, itu benar. Terkadang saudara, orang-orang pagan, terkadang orang-orang tidak beriman yang melawan kehendak Tuhan melakukan hal-hal yang menggenapi nubuatan. Saudara ingat Kayafas? Dia berkata apa? Dalam Yohanes 11 ayat 50. Dia katakan, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagi kamu, apa katanya? Jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita binasa. Benar nggak? Apakah ini pernyataan nubuatan, saudara? Tidak. Kayafas tidak menafsirkan apa yang dia katakan secara benar. Benar nggak? Dia nggak nafsirin benar. Tetapi apakah memang benar satu orang harus mati supaya seluruh bangsa tidak binasa? Iya. Bahkan kita tahu saudara bahwa pada saat itu dia menubuatkan kematian Yesus, benar nggak? Sangat menarik saudara. Tentu saja Kayafas tidak benar-benar memahami implikasi dari apa yang dia katakan barusan, benar nggak? Jadi, apakah Yesus sudah dipisahkan sebelum dia benar-benar mati? Ya, lebih jauh saudara, ada pemisahan lain. Apakah saudara ingat? Di hari Minggu. Sebentar saya lupa nih urutannya. Kayak di hari Minggu. Ya, saya lupa antara di malam di Minggu malam atau di hari Minggu. Ya, di Senin malam saudara. Ya. Saudara ingat pesta di rumah Simon? Ya, ini adalah minggu terakhir kehidupan Yesus, saudara. Dia bersahabat terakhir kali di Betani, ya kan? Terus kemudian ada pesta di rumah Simon, ya karena Simon itu masih di Betani, saudara. Oke, Maria meminyaki kaki Yesus sebelum dia benar-benar dikorbankan, benar nggak? Ya kan? Yesus sedang dipisahkan sebagai domba Paskah, saudara. Perhatikan. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Bicara tentang Maria. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka. Bila mana kamu menghendaki, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Dan sekarang, mengapa Maria mengurapi Yesus, saudara? Dikatakan kepada kita, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyaki sebagai persiapan untuk penguburanku. Apakah Yesus dipisahkan sebelum dia benar-benar mati? Ya. Apakah Yesus dikorbankan ketika dia seorang anak? Masih anak-anak? Tidak. Apakah dia dikorbankan ketika dia sudah jadi seorang yang tua? Yang tua, saudara? Tidak. Dia dikorbankan pada waktu dia mencapai kedewasaan penuh. Itulah sebabnya mengapa domba Paskah tidak dikorbankan ketika domba itu baru lahir. Benar nggak? Atau ketika domba itu sudah tua menjelang matiannya. Apakah jelas? Ini yang terjadi. Tetapi ketika domba itu mencapai apa? Kedewasaan penuh. Apakah saudara paham? Makanya umur domba itu 1 tahun. Poin berikutnya, saudara. Apakah Yesus, ya? Apakah Yesus punya noda? Nah, di Paskah, domba tidak boleh punya noda fisik, benar nggak? Tetapi fakta bahwa domba tidak punya noda fisik melambangkan Yesus tidak punya noda moral. Karena terkadang saudara, ya, tipe tidak bisa menjelaskan semua hal tentang antitipe. Ya. Jadi fakta bahwa domba tidak punya noda fisik melambangkan Yesus nggak punya noda moral. Ya. Yang saya mau katakan, tipe tidak selalu sesempurna antitipe. Karena sulit menjelaskannya, saudara.
Antitipe jauh melampaui, itu spiritual, itu lebih luas. Ya. Perhatikan baik-baik 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 20. Dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi Yesus itu domba yang bagaimana? Domba tak bernoda dan tak bercacat. Sejak kapan dia sudah dipisahkan sebagai domba, saudara? Sesungguhnya bukan hanya ketika Maria meminyaki kakinya dan Yudas menjualnya. Sesungguhnya itu sebelum diciptakannya dunia. Karena dikatakan kepada kita, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru dinyatakan dirinya pada zaman akhir. Dan dia juga imam yang tak bernoda, seperti yang kita pelajari kemarin, saudara. Benar nggak? Dia juga imam yang tak bernoda, karena imam nggak boleh bernoda. Maka dikatakan dalam Ibrani 7, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Dengan kata lain, saudara, nature-nya Yesus tidak bernoda. Nature-nya Yesus nggak bernoda. Itu dijelaskan dalam Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Domba yang tanpa noda, benar. Dan kemudian tentu saja kita punya nubuatan mesianik, saudara. Dalam Yesaya 53 dikatakan kepada kita, ya, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Pertanyaan saya, berapa tulang Yesus yang dipatahkan? Saudara ingat ketika prajurit mendatangi kedua penjahat itu, saudara, mereka masih hidup, benar nggak? Apa yang dilakukan para prajurit Roma itu, saudara? Mereka mematahkan kaki kedua penjahat itu, benar nggak? Tetapi ketika dia mendatangi Yesus, dia mendapatkan Yesus sudah apa? Yesus sudah mati. Nah, yang membuat heran, karena Yesus begitu cepat matinya, benar nggak, saudara? Sementara yang lain masih hidup, oke? Maka dia mendapatkan Yesus sudah mati. Jadi apa yang dilakukan oleh prajurit Roma ini? Sebagai gantinya mematahkan tulang Yesus, apa yang dilakukan? Dia menikam sisi Yesus dengan tombak. Dan air bercampur darah keluar dari mana? Dari sisinya. Kira-kira ya itu yang terjadi, saudara. Benar nggak? Sekarang, saudara, ya, kita pergi ke dalam Yohanes 19. Sini dikatakan demikian. Maka datanglah prajurit lalu mematahkan kaki orang-orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Ya. Dan saya nggak memasukkan fakta di sini, saudara, bahwa salah satu prajurit mengambil tombaknya dan menikam sisi Yesus. Jadi persis seperti domba Paskah yang tulangnya nggak dipatahkan. Maka tulang domba sejati itu Yesus tidak dipatahkan. Pertanyaan saya, apakah korban Kristus suatu korban pengganti? Artinya dia mati supaya kita nggak usah mati? Ya. Perhatikan Yesaya 53, saudara. Di sini dikatakan kepada kita, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalan sendiri. Tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Apakah Yesus mati supaya kita tidak perlu mati? Ya, suatu korban pengganti, saudara. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ada nubuatan waktu spesifik yang mengatakan kepada kita kapan Yesus mati, harinya, bulannya, jamnya yang spesifik? Apakah ada, saudara? Saudara ingat pelajaran kita yang lalu, sahabat lalu, ya? Hari ke-14 bulan Nisan, pukul 3 sore, apakah itu jam tepat Yesus mati? Ya.
Yesus mati tepat pukul 3 sore, saudara. Jam 3 ya. 3 sore, Alkitab menyebutnya jam ke-9 ya. Dan kita sudah membaca bahwa imam itu dengan pisau di tangannya siap mengorbankan domba Paskah dan tidak jadi karena domba sejati ya akan segera mati. Apakah sudah cukup Yesus mati, saudara? Kita sudah pelajari kemarin. Apakah kematian Yesus sangat penting? Iya. Apakah kematian Yesus menyelamatkan setiap manusia yang pernah hidup? Tidak. Apakah itu memberikan sarana bagi setiap orang yang pernah hidup? Iya. Apakah jelas, saudara? Kematian Yesus tidak menyelamatkan semua manusia. Tapi kematian Yesus memberi sarana bagi setiap orang untuk selamat. Apakah jelas? Dan kita tadi pelajari bahwa darah itu harus diapakan? Diaplikasikan, benar? Di palang pintu. Perhatikan Roma 3:21-25. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Ya, ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatkan untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Apakah cukup domba Paskah itu mati? Tidak. Apakah yang harus terjadi? Darah Yesus harus diapakan? Diaplikasikannya. Dan apa maksud mengaplikasikan darah itu, saudara? Artinya mengimani, mempercayai Yesus secara pribadi dan individu. Saudara ingat, darah itu diaplikasikan dengan apa? Tadi kita pelajari. Dengan hisop, benar nggak? Ya kan? Kita baca kembali, saudara. Ya, di dalam Mazmur 51, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop. Coba saya tanya, saudara. Apakah darah Yesus membersihkan dan memurnikan kita? Iya. 1 Yohanes 1 ayat 7 katakan kepada kita, tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan dengan yang lain, dan darah Yesus, apa katanya? Anaknya itu apa? Memurnikan, menyucikan kita daripada apa? Segala dosa. Apakah jelas, saudara? Apakah saudara menangkap sekilas makna Paskah di sini? Apakah cukup semata-mata mengaplikasikan darahnya saja, saudara? Apakah cukup semata-mata beriman dalam Yesus dan mempercayai dia saja? Tidak. Apa yang harus kita lakukan? Ingat tadi, saudara, yang saya kasih tahu dalam Passover, tidak cukup domba itu mati, benar nggak? Tapi darah itu harus diaplikasikan. Tapi nggak cukup darah itu harus diaplikasikan, kita harus apa? Makan dagingnya. Jadi nggak cukup Yesus menyucikan kita dari segala dosa, ya, tapi kita harus makan daging. Apa yang terjadi bila kita makan dagingnya, saudara? Apa yang terjadi? Kita menjadi, dia menjadi bagian kita, benar nggak? Dia ada di dalam kita. Apakah paham, saudara? Kalau kita makan sesuatu, apakah kita di dalam makanan itu atau makanan itu di dalam kita? Apakah saudara paham? Ini yang terjadi, saudara. Ketika kita makan daging itu, maka daging itu akan ada di dalam kita. Tapi saudara mungkin katakan, apakah itu maksudnya bahwa kita harus makan daging Yesus? Tidak, saudara, bukan begitu maksud saya. Bagaimana kita makan daging Yesus, saudara? Kita makan daging Yesus dengan mempelajari firman-Nya. Itu artinya, saudara. Kita makan daging Yesus dengan mempelajari firman. Jadi, 3 poin yang kita pelajari, saudara. Kematian domba itu, ya, terus mengaplikasikan darahnya, terus kemudian memakan dagingnya, ya. Jadi di sini kita melihat, saudara, bahwa nggak cukup hanya Yesus mati, tapi darah Yesus harus menyucikan kita dari segala kejahatan. Tapi nggak cukup, ya, seperti itu saja, saudara. Kita harus memakan daging Yesus, yang artinya apa? Kita harus mempelajari firman-Nya. Sekarang, saudara, kita pergi ke dalam Yohanes pasal 6. Ya, nanti kita sebentar lagi, saudara. Oke, Yohanes pasal 6, saudara, dikatakan ayat 63 dikatakan demikian. Rohlah yang memberi hidup,
Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Bagaimana kita mengasimilasikan daging Yesus? Kita mengasimilasikan daging Yesus dengan mempelajari firman Tuhan. Perhatikan ayat 54. Ya, 53 dan 54 dari Yohanes 6, Saudara. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak punya hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ya. Jadi saudara, kita melihat ya di ayat 63 tadi saudara, di mana kita diberitahu bahwa arti makan daging Yesus, yaitu dengan mempelajari firman Tuhan, mengasimilasikan Yesus dengan mempelajari firman Tuhan. Nah, sekarang coba saya tanya saudara, supaya kita lebih paham. Apakah pengalaman Yesus disalib suatu pengalaman yang pahit? Apakah yang harus dimakan oleh orang Israel? Mereka harus makan sayur pahit, benar? Apakah Yesus minum sesuatu yang pahit ketika dia disalib? Perhatikan saudara, Mazmur 69. Bahkan mereka memberikan aku apa? Makan racun pada waktu aku haus. Benar nggak? Dan aku minum anggur asam. Ya, disinilah Matius 27 mengutip, saudara. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Saat Paskah, umat Tuhan tidak boleh punya ragi sedikit pun di rumah mereka. Benar? Tadi kita lihat. Mereka tidak boleh makan roti yang beragi. Kenapa? Karena Rasul Paulus mengatakan kepada kita bahwa ragi melambangkan apa? Dosa. Yesus domba Paskah tidak punya apa? Tidak punya dosa. Benar? Dialah roti tidak beragi, saudara. Itu sebabnya Paulus katakan dalam 1 Korintus 5 ayat 77 dan 8 dikatakan kepada kita, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih itu Yesus Kristus. Ayat 8, karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Ya, kemurnian kebenaran adalah lawan dari apa, saudara? Kebencian dan kejahatan. Jadi ragi melambangkan apa? Dalam arti umum melambangkan dosa. Alasan mengapa ragi harus disingkirkan dari semua rumah tangga dan tidak boleh ada ragi di dalam roti ialah apa, saudara? Karena ragi adalah simbol dosa. Dan Yesus dalam tubuhnya dan pikirannya tidak ada dosa sama sekali. Apakah saudara ingat dari apa yang kita pelajari di awal tadi? Bahwa domba Paskah harus diapain? Dibakar bagaimana? Sedikit-sedikit atau utuh? Benar nggak? Domba Paskah harus dibakar utuh. Pertanyaan saya, seberapa besarkah pengorbanan Yesus? Apakah itu sebagian? Tidak. Itu adalah pengorbanan utuh, lengkap, total. Ada pernyataan Eleanor yang sangat signifikan, saudara. Tahukah saudara bahwa Yesus rela mempertaruhkan perpisahan kekal dari Bapaknya demi menyelamatkan kita? Seberapa pengorbanannya, saudara? Itu pengorbanan yang menyeluruh, utuh, lengkap. Perhatikan Desire of Ages. Allah mengizinkan anaknya untuk datang sebagai bayi yang tak berdaya. Tunduk kepada kelemahan manusia. Dia mengizinkan anaknya untuk berhadapan dengan bahaya kehidupan layaknya setiap manusia. Untuk berperang dalam pertempuran sebagaimana yang harus dilakukan setiap anak manusia. Dengan taruhan, apa katanya? Mengalami kegagalan dan kekalahan kekal. Saya mau tanya saudara. Apakah saudara mau mengutus anak saudara dengan taruhan kegagalan dan kekalahan kekal? Enggak. Ini yang terjadi pada Tuhan, saudara. Dia mengirim Yesus dengan kemungkinan kegagalan. Bukan artinya tidak ada kemungkinan, saudara. Dia memberikan Yesus kepada dunia ini dengan kemungkinan kegagalan dan kekalahan kekal. Dan ketahui saudara, di Taman Getsemani persis itulah yang dikatakan iblis kepada Yesus. Iblis katakan, jika engkau meneruskan ini, engkau tidak akan pernah melihat wajah Bapamu lagi.
Dan lihat berapa banyak manusia menerima apa yang kau lakukan, kata iblis. Ya, murid-muridmu lari. Ya, orang-orang yang kau datangi benci sama kamu. Tidak ada satu pun yang bersama-sama dengan kamu. Bahkan bapakmu sendiri hilang. Kata setan, bapakmu tidak mau berbicara padamu. Pergi selagi masih bisa. Bacalah saudara bab di Getsemani. Itu adalah bab paling mengagumkan yang pernah ditulis manusia tentang Yesus. Saya percaya kita akan melihat betapa luar biasanya Yesus. Namun Yesus berkata kepada dirinya sendiri, aku rela memberikan hidupku dengan taruhan perpisahan yang kekal. Aku rela memikul pohon kematian untuk membuka pohon kehidupan bagi kita. Aku rela mati di luar Yerusalem supaya kita bisa hidup di dalam Yerusalem baru. Aku rela mati dengan keadaan telanjang total supaya kita memiliki jubah kebenaran. Ini yang ada dalam pikiran Yesus, saudara, di Taman Getsemani. Karena apa? Dia tahu bahwa kemanusiaan tidak bisa melepaskan kita dari perbudakan. Orang Israel menjerit karena mereka tahu bahwa mereka nggak bisa lepasin diri mereka. Perlu orang lain untuk menjadi seorang juru selamat. Dan Yesus tahu persis bahwa apa? Bahwa manusia tidak bisa untuk menyelamatkan diri sendiri. Dia harus datang untuk menyelamatkan ketidakberdayaan manusia. Seberapa besarkah pengorbanan itu, saudara? Itu adalah pengorbanan domba Paskah yang menyeluruh dan total. Maka Ellen White katakan kepada kita apa? Dengan memberikan Yesus, Tuhan memberikan seluruh surga. Artinya apa, saudara? Dalam satu pemberian itu Yesus Kristus, seluruh surga diberikan sama kita. Itu artinya apa? Seluruhnya, saudara. Pertanyaan buat kita pada hari ini adalah, ya, sebelum kita mengakhiri sesi kita dalam beberapa slide ke depan, seberapa besar pengorbanan yang kita berikan ke Tuhan, yang telah memberikan semua kepada kita. Dia telah memberikan segalanya, saudara. Tidak ada satupun yang ditahan. Karena kenapa? Karena dia memberikan pengorbanan total. Ini yang menjadi pertanyaan buat kita. Seberapa besar pengorbanan kita yang kita berikan kepada Yesus. Sekarang, saudara, kita akan mengakhiri pelajaran kita dengan melihat Matius 26. Ya, kalau saudara lihat Matius 26, mengatakan kepada kita bahwa Yesus melembagakan perjamuan kudus pada Kamis malam. Benar nggak? Ya kan? Ellen White menulis bahwa perjamuan kudus menggantikan tempat. Ya, sebentar lagi kita akan baca pernyataan saudara. Tempat makan Paskah. Namun pertanyaannya ialah, bagaimana mungkin tipe bertemu dengan antitipe dari korban itu pada Kamis malam jika Yesus mati Jumat siang? Apakah saudara paham? Bagaimana tipe bertemu dengan antitipe dari korban domba itu di Kamis malam jika Yesus mati Jumat siang? Paham nggak, saudara? Karena tipe, kan antitipe harus sama dengan tipe, benar nggak? Ya, bagaimana antitipe bertemu dengan antitipe ini, ya, dari korban itu pada Kamis malam jika Yesus mati Jumat siang? Apakah saudara paham pertanyaan saya? Faktanya yang sebenarnya ialah begini, saudara. Yesus merayakan Paskah pada malam sebelum Paskah. Benar? Ya kan? Yesus merayakan Paskah pada malam sebelum Paskah. Karena dia tidak bisa merayakan selagi dia berada di atas salib. Ya enggak? Jadi dia merayakan malam Paskah itu sebelum Paskahnya, saudara. Karena Paskahnya hari Jumat, benar? Ya kan? Nah, Yesus benar-benar merayakan Paskah dan dia merayakan lebih dini
prakteknya, saudara, di Jumat malam. Ya, karena paginya dia ditangkap, benar nggak? Dini harinya dia ditangkap dan siangnya dia mati. Nah, perjamuan kudus menggantikan tempat Paskah, saudara. Alkitab sangat eksplisit tentang ini, saudara, dan Roh Nubuat juga sangat eksplisit tentang ini. Ya, izinkan saya bacain tentang Desire of Ages. Dikatakan kepada kita. Ya. Oke. Dikatakan kepada kita Desire of Ages halaman 652. Kristus sedang berdiri di titik transisi antara dua masa dan antara kedua perayaan besar. Dia, domba Allah yang tidak bernoda, akan segera mempersembahkan dirinya sebagai korban untuk dosa. Dengan demikian, dia akan mengakhiri sistem tipe dan upacara-upacara yang selama 4.000 tahun menunjuk kepada kematiannya. Apakah jelas, saudara? Jadi apa yang diakhiri oleh Yesus? Tipe dan upacara-upacara, saudara. Dan lebih lanjut dikatakan kepada kita, sementara dia makan Paskah itu bersama murid-muridnya, dia, yaitu Yesus, melembagakan sebagai penggantinya itu pengganti Paskah, saudara, pelayanan yang akan menjadi peringatan dari pengorbanannya yang besar. Nah, pertanyaan adalah, nubuatan apa yang mengumumkan tentang pengorbanan yang besar, saudara? Paskah, benar nggak? Ya kan? Apa yang terjadi? Apa yang menjadi peringatan akan pengorbanan yang besar? Sekarang, perjamuan kudus. Apakah sudah jelas? Ya, sekali lagi, saudara, kita baca sekali lagi, dikatakan, dia, domba Allah yang tidak bernoda, akan segera mempersembahkan dirinya sebagai korban untuk dosa. Dengan demikian dia akan mengakhiri sistem tipe dan upacara-upacara yang selama 4.000 tahun menuju kepada kematiannya. Sementara dia makan Paskah itu bersama murid-muridnya, dia melembagakan sebagai penggantinya pelayanan yang akan menjadi peringatan akan pengorbanan yang besar. Perayaan nasional Yahudi akan segera berlalu untuk selama-lamanya. Pelayanan yang ditetapkan Kristus itulah yang harus terus dipelihara oleh pengikut-pengikutnya di semua negara dan di segala zaman. Haruskah kita masih merayakan Paskah? Ya, saya tidak tahu bagaimana kita bisa membaca ini dan mengatakan bahwa kita tetap harus Paskah. Jelas nggak, saudara? Di sini katakan bahwa Yesus melembagakan yang baru. Izinkan saya membacakan 2-3 pernyataan lagi, saudara. Di sini ada pengulangan sedikit lagi, nggak apa-apa. Paskah ditetapkan Allah sebagai peringatan diselamatkannya bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Benar? Allah sudah menetapkan bahwa dari tahun ke tahun bila mana anak-anak menanyakan makna dari ketetapan ini, sejarahnya harus diceritakan. Ya. Andai kata kita pelihara Paskah, saudara, bisakah kita memelihara Paskah sebagai peringatan Exodus, keluarnya bangsa Israel dari Mesir? Apakah kita budak di Mesir? Kita budak dosa, benar nggak? Kita hamba dosa. Tapi bisakah kita bilang secara teknis kepada anak-anak kita? Ya, saya kepada Nehemia, saya katakan, Nehemia, tahu nggak? Kita ini seorang hamba Mesir. Bisa nggak, saudara? Ya enggak, benar nggak? Tapi melalui perjamuan kudus, apakah saudara bisa lihat betapa hebatnya Tuhan? Bisakah kita katakan kita seorang hamba dosa dan Yesus telah menyelamatkan kita? Ini yang terjadi, saudara. Dia melembagakan yang lain karena dia tahu bahwa apa? Bahwa yang akan menerima dia bukan hanya orang Israel. Ellen White melanjutkan lebih lanjut, sudah dikatakan. Dengan demikian, penyelamatan yang mengagumkan harus selalu segar, ya, berbicara tentang penyelamatan dari Mesir, saudara. Di dalam ingatan semua, ketetapan perjamuan kudus diberikan untuk memperingati penyelamatan besar yang diperoleh sebagai akibat kematian Kristus. Hingga dia akan datang kedua kalinya dalam kuasa dan kemuliaan, saudara. Ketetapan itu harus dirayakan. Inilah sarana dengan mana pekerjaan yang agung bagi kita dipelihara tetap segar dalam ingatan. Melalui apa penyelamatan masa depan bisa tetap segar dalam ingatan orang-orang Yahudi, saudara? Melalui Paskah.
Apa yang membuat kedatangan Kristus selalu segar dalam ingatan kita? Faktanya bahwa dia telah diserahkan karena dosa-dosa kita, itu apa? Perjamuan kudus. Maka Paulus katakan, kalau kita perjamuan kudus, saya nggak tahu di sana, tapi ketika di sini selalu dibacakan ayatnya, saudara, ya, pada malam Yesus diserahkan dan seterusnya, ya, kata apa? Ini harus menjadi sebuah peringatan turun temurun, benar nggak? Untuk mengingatkan kembali. Dan Ellen White melanjutkan, saudara, dikatakan, pada waktu mereka diselamatkan dari Mesir, dengarkan, bangsa Israel makan jamuan Paskah sambil berdiri. Oke, mereka makan sambil berdiri, saudara. Puji Tuhan ya, kita nggak makan roti perjamuan sambil berdiri, saudara ya. Tapi duduk setelahnya. Berdiri dengan pinggang terikat, saudara. Ya, kita pakai ikat pinggang mungkin. Dan dengan tongkat di tangan mereka, saudara, lucu nih mereka ya. Berdiri, ikat pinggang terikat, terus pakai tongkat, siap untuk menempuh perjalanan mereka. Sikap di mana mereka merayakan ketetapan ini serasi dengan kondisi mereka, kata Ellen White. Karena mereka akan segera dilempar keluar dari tanah Mesir, ya, makanya mereka bersiap-siap waktu makan Paskah, benar nggak? Akan memulai suatu perjalanan yang sulit dan penuh penderitaan melalui padang gurun. Ya, jadi saudara, mereka nggak bisa santai, benar nggak? Mereka harus bagaimana? Mereka harus berdiri, bersiap, melangkah, benar nggak? Tapi sekarang saudara, perhatikan kontrasnya, perbedaannya. Namun di zaman Kristus kondisi sudah berubah. Mereka tidak lagi akan dilempar keluar ke suatu tempat yang asing, melainkan mereka adalah penduduk di tanah mereka sendiri. Seiring dengan perhentian yang telah diberikan kepada mereka, maka orang-orang mengambil bagian dalam perjamuan Paskah dalam posisi setengah berbaring, saudara. Sekarang mereka setengah berbaring, nggak kayak dulu lagi. Jelas nggak? Bantal-bantal tempat duduk ditempatkan mengelilingi meja. Ini yang saudara lihat dalam perjamuan terakhir. Dan para tamu setengah berbaring di atasnya dengan tangan kiri bertelekan seperti saudara, dan tangan kanannya bebas untuk dipakai makan, ya kan? Jadi kalau tangan kiri begini, tangan kanannya diambil untuk makan, saudara, ya kan? Dalam posisi begini seorang tamu bisa menyandar kepalanya di dada orang di sebelahnya yang duduk sebelum dia, saudara. Makanya dalam perjamuan Paskah, ya, The Last Supper, kepalanya Yohanes ada di dadanya siapa? Ada di dadanya Yesus, saudara. Karena dia udah seperti ini posisinya, ya kan? Juga kakinya terletak di bagian luar tepi tempat duduk, bisa dibasuh oleh orang-orang yang lewat mengitari bagian luar lingkaran itu. Kristus masih ada di atas meja, ya, Kristus masih ada di meja di atas di mana tersaji makan malam Paskah. Kue-kue tidak beragi yang dipakai di musim Paskah ada di hadapannya. Kalau zaman kita kue-kue ini apa? Apa, saudara? Roti perjamuan. Dan Ellen White melanjutkan kepada kita, saudara, anggur Paskah yang tidak tersentuh fermentasi ada di atas meja. Lambang-lambang ini dipakai Kristus untuk mewakili korbannya sendiri yang tanpa noda. Tidak ada ternoda oleh fermentasi, simbol dari dosa dan kematian, boleh melambangkan domba yang tanpa cacat dan tanpa celah. Jadi saudara, dalam pelajaran kita telah membahas Paskah. Bukankah ini perayaan yang menarik, saudara? Dari setiap detail yang telah kita lihat. Pertanyaan, haruskah kita merayakan Paskah? Tidak. Apa yang kita rayakan sebagai gantinya, saudara? Perjamuan kudus. Kita minum sari anggur yang tidak difermentasikan, ya. Saudara tahu? Dan menurut saya ini rada kontradiktif sedikit, saudara. Dunia Kristen memakai roti tidak beragi, tapi mereka memakai anggur fermentasi. Benar nggak? Sementara ini sari anggur, saudara. Coba saya tanya, apakah ragi membuat adonan berfermentasi? Iya, ragi memfermentasikan, benar nggak? Apakah roti beragi tidak lebih cepat rusak, saudara? Maksud saya, roti beragi lebih cepat rusak daripada roti tidak beragi. Benar nggak? Roti tidak beragi bisa mengeras dan menjadi tua. Benar? Tetapi roti yang beragi bisa keluar jamur. Dan itu lebih cepat rusaknya, saudara. Maka dalam hal Paskah kita harus mengambil bagian dengan roti tidak beragi karena ragi merusak. Kan? Kalau begitu, apa bedanya dengan anggur yang kita minum? Mengapa kita pakai sari anggur yang
kita memakai sari anggur yang terfermentasi untuk melambangkan darah Yesus yang tidak ada dosanya. Sari anggur itu seharusnya juga tanpa fermentasi. Tidak seperti yang dilakukan yang lain, saudara. Dan roti juga tidak terfermentasi, benar nggak? Itulah sebabnya mengapa kita sebagai Seventh-day Adventist memakai sari anggur yang tidak difermentasi dan juga memakai roti yang tidak beragi. Ya kan? Ini yang terjadi, saudara. Oke? Walaupun ya, saya pernah dengar, nggak perlu saya sebutkan, di gereja, ya boleh kita percaya atau tidak, ada saudara yang menggunakan seperti saltin, ya. Tapi ini bukan di Asia, saudara. Bahkan Pepsi mereka gunakan, saudara. Ya. Tapi yang saya mau katakan sebenarnya adalah, saudara, dewasa ini tidak ada lagi yang terlalu sakral yang terjadi, saudara, sekarang ini. Tapi sudah katakan, orang-orang katakan kepada kita sering, aku akan melakukan menurut caraku sendiri. Ini yang terjadi, saudara. Saudara tahu di mana Bon Jovi katakan apa? Like a Frankie said, benar nggak? I did it my way. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Bukan? Kita nggak mau pakai cara-cara Tuhan yang Tuhan sudah tunjukkan kepada kita. Tetapi saya mau katakan, kalau Tuhan mengizinkan dengan cara yang lain yang sudah ditetapkan, Tuhan harus minta maaf sama Nadab dan Abihu. Tuhan harus minta maaf sama Uza. Karena Tuhan sudah menetapkan dan mereka semua mati. Benar nggak? Apa yang Tuhan sudah tetapkan itu harus dilakukan. Ya kan? Itu harus dilakukan. Tapi saudara, dari apa yang kita pelajari di sini, kita melihat sebuah perayaan Paskah. Sebuah perayaan yang menunjukkan ketidakberdayaan hamba di Mesir. Sehingga memerlukan seorang penolong dari mereka, dari luar mereka. Benar nggak? Ini yang terjadi, saudara. Paskah menggambarkan kepada kita sebuah apa? Sebuah hal di mana kita dengan kekuatan kita sendiri nggak bisa mengalahkan dosa. Kita memerlukan apa? Penolong di luar kita, saudara. Kita memerlukan Yesus dengan kenyataan bahwa kita tidak bisa mengalahkan hidup kita nggak bisa mengalahkan diri kita, saudara. Kita memerlukan Yesus. Biarlah Paskah ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan telah melepaskan kita dari dosa. Sehingga mengingatkan kepada kita kematian Yesus yang telah melepaskan kita dari dosa yang sudah. Dan biarlah ini terus mengingatkan kita karena Yesus karena apa? Lakukanlah ini sampai aku datang. Jadi saudara, setiap kali kita perjamuan kudus, seharusnya itu menjadi peringatan bagi kita, Pak. Yesus telah menolong saya. Bahwa Yesus telah memberikan jaminan kepada saya bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan saya, Tuhan sanggup untuk membantu saya melewati setiap hal-hal buruk dalam kehidupan saya. Karena Tuhan adalah penolong saya. Kalau itu adalah kerinduan kita semua, saudara, untuk mengingat apa yang telah Yesus lakukan, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Maha besar Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami berdoa ya Tuhan, terima kasih untuk firman yang kami dengar yang mengingatkan kami kembali bahwa Yesus telah datang oleh karena dia telah mengingat perjanjian yang telah dibuat kepada Abraham dan kepada yang lainnya, Tuhan. Oh Tuhan yang baik, kami memohon kepada Engkau ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami. Biarlah kami mengingat apa yang telah Yesus lakukan, yang telah memberikan kepada kami jalan keluar untuk dapat mengalahkan setiap hal buruk dalam kehidupan kami. Berkati kami ya Tuhan, berkati kami semua yang berada di sini dalam setiap hal dalam kehidupan kami yang mungkin kami belum bisa mengalahkannya. Bantu kami untuk percaya Tuhan, bahwa Engkau sanggup untuk membantu kami mengalahkan setiap hal buruk dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapak, karena kami berada di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.